Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Agung yang saya hormati, kemudian anak-anak kami yang kami cintai. Pertama dan utama sekali, puji syukur kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah yang mengiringnya. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang telah sedang akan kita lakukan diterimanya dan dibalasi dengan balasan lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpahkan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh pengurus kepada saya diminta untuk mengisi ceramah berbagi tentang golongan yang dapat syafaat, golongan penerima syafaat. Bapak Ibu, saya ini agak sulit menghafal, jadi teks hadisnya tadi saya tulis dan saya akan terjemahkan dulu untuk mendasari berbagi ini atau ceramah ini. Ada sebuah hadis yang sangat populer disampaikan oleh guru-guru kita, hadis yang diterima oleh Abi Hurairah reda Allah kepadanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan, dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak ada syafaat yang lain kecuali yang datang dari Allah. 1. Imamul adlu, pemimpin yang adil. Mungkin kalau sekarang banyak dari mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota, pak camat, mungkin sampai kepada kepala rumah tangga. Kalau dia itu adil, itu akan dapat syafaat. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi, seseorang yang dia itu pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti tua rajin ke rumah saji, aiko mungkin ada komentarnya, dia lah tua menunggu kematian selai. Bapak Ibu, tadi ambo mau uji mahasiswa ini baca itu yang ditelitinya tu kesiapan penghuni panti Tresna Berdasi Cincin menyambut kematian. Sebagian siap, sebagian tidak siap gitu. Kalau bapak, ibu-ibu nadosiko mudah-mudahan siap menunggu kematian. Jadi kembali kepada Allah dengan damai. Damai itu perlu Pak. Kalau dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesempurnanya, jangan kamu mati dulu sebelum dalam kondisi damai. Muslim itu damai Pak. Selanjutnya adalah seseorang yang hatinya itu tergantung ke masjid. Bapak Ibu, alhamdulillah banyak orang yang mengkritik kok langang masjid gitu.
Malahan ada yang mengecekan kini masjid ko yo ramai na pertamu. Kemudian malam minggu nang ketiga lah berkurang. Sitambo bukan nyodak ke masjid pak, nyo pulang kampung. Nyo pulang kampung gitu. Kalau di musalah itu alhamdulillah pak, kok kurang 10% nya. Tapi ambo yakin, ambo percaya bahwa mereka tetap beribadah kepada Allah SWT. Umpamanya Bapak Ibu sekalian, kalau awak pulang ke kampung, kalau ambo ke Bukit Tinggi, itu kalau waktu salat wajib tu pak, rami musala, rami masjid, malahan sampai parkir tak ada gitu. Jadi walaupun ada orang nama jauh dari masjid, jadi semakin dekat ke masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kelompokku nanti akan dapat perlindungan dari Allah. Selanjutnya warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang kalau nyoba kawan, nyoba gabung itu kerana Allah. Kalau nyoba pisah kerana Allah. Tidak kerana sakit hati, tidak kerana untuk mendapatkan jabatan. Kau sudah pemilu pak. Kadang-kadang kan ada jo, kau bersama, sudah tu dia tidak dapat kursi, ala baca cakap sejan. Kau dapat kerana Allah SWT. Kemudian selanjutnya adalah seseorang kalau dirayu, da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin, dirayu oleh wanita. Dia bukan laki-laki merayu pak. Mungkinlah tahu je Nabi bahasa kini yang merayu tu dak nan laki-laki dah, yang wanita. Mau dah tahu apa-apa pernah dirayu atau tidak. Amo satu kali pak dirayu jujur dua orang pak. Ambo waktu jadi mahasiswa aktif di HMI berjalan itu arah ke Taman Budaya, itu dirayu ambo nan takut pak. Akhirnya nampaknya banyak perayu-perayu wanita. Istilahnya modern pak. Kalau dulu agak buruk namanya poyok. Kalau kini PSK. Tapi kau bukan poyok PSK pak. Wanita kaya cantik itu. Kalau dirayu ada ceknya qala inni akhafullah. Saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sialai yang dapat lindungan dari Allah, seseorang yang bersedekah. Ini bersedekah itu tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya, anan tak tahu tangan sebelah kiri, atau tangan sebelah kanan tidak tahu anan yang diberikan oleh tangan sebelah kiri, atau sebaliknya. Bapak-bapak ibu sekalian, kalau pengurus biko mencatat paket Ramadan, ya Pak Amir ya, dari apa itu 1 juta. Adik awak memahami hadis ko, ada usahlah Ustaz, biasalah hamba Allah. Kiranya hamba Allah ko Pak 7 orang. Setiap nama lapor hamba Allah sadanya. Dia ragu, aliolah nama lapor Ustaz, hamba Allah nomor 7 tu hamba tu mah. Itu kan dah jadi ikhlas itu Pak. Hamba Allah nomor itu memang ada kejadian pak. Ambo ketua musala pak, lah masuk tahun ke-5 balik. Bertukar bendahara pak. Jadi bendahara penganti kau dah tahu sebuah hamba Allah ko 5 pak. Hamba Allah ko 5. Jadi ketika di checklist di WA grup musala ko, salah checklist. Besok datangnya. Nomor sekian tu dah ambo tu dah ambo nomor sekian sesek apa mah. Akhirnya kan tahu je orang pak. Akhirnya tahu juga. Jadi maksudnya bukan itu pak. Jadi kalau dicatat itu kebutuhan pengurus, jangan salah catat. Bapak ibu sekalian, yang terakhir adalah seseorang yang berzikir dalam waktu sunyi khalian, dalam waktu sunyi fafadan ainahu, basah matonya, keluar air matanya. Kalau mbak tanya ke apa-apa ibu-ibu,
selama bulan Ramadan ko lah barangkali menangis. Kalau mau lu nak dulu pak. Tapi menangis hamba tu bapak ibu sekalian itu tak kalau dizikir pak. Tapi kerana takana amak hamba 2 tahun yang berlalu pak, itu orang rumah hamba membuat saka. Banyak di Balinya saka langsung diabui, dimasukkan ke dalam apa namanya tampek itu. Tu hamba cari tu. Kok untuk aku ni orang rumah hamba dusiko pak. Persiapan Ramadan dah. Kalau apa biko wak bali sepisang, wak bali seruti atau disedam je saka tu. Menangis hamba pak. Hamba nak bertanggihan takana amak hamba. Amak hamba seperti itu dulu pak. Jadi kalau ke Ramadan tu pokoknya campuran pembuka itu saka. Cindua pakai saka, serabi pakai saka, pisang pakai saka, kacang hijau pakai saka. Mereka tak tahu program apa-apa di program ibu-ibu di rumah. Apakah saka campurannya atau tangguli campurannya wallahu alam. Tapi yang jalih itu bapak ibu sekalian kadang-kadang menangis. Tapi kau dapat menangis itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis tak karena ibu tu rancak dia pak. Bapak ibu sekalian, ambo akan lagi komentar pak. Kalau dirunut dari nomor 1 sampai nomor 7 tu pak, orang elok sadonya pak. Mulai dari imam yang adil sampai seseorang yang zikir kepada Allah, ketika nyo zikir itu keluar ia matanya orang elok pak. Kira-kira kalau orang lah elok pak, perlu jo dapat dibantu. Sebab dalam pengertian syafaat tu pak, itu bantuan. Bantuan dari Allah, perlindungan dari Allah. Dalam terjemahannya, dalam artinya, kalau begitu orang baik-baik kau dapat jo bantuan atau tak? Nampaknya bapak ibu sekalian, tadi yang mau ranuang-ranuangkan, nampaknya pemimpin yang adil itu sampai nomor 7 itu laki-laki seseorang yang zikir kepada Allah itu memanglah orang baik juga pak. Tapi waktu-waktu tertentu mungkinnya tak licik, waktu-waktu tertentunya mungkin tak goda. Tapi tak godanya tu pak tak terlalu jauh dah pak, tak terlalu jauh. Bapak ibu sekalian, kalau tergoda terlalu jauh, itu ia tak dapat dah pak. Ambil lagi contoh bapak ibu sekalian. Dulu ada orang minta tolong ke seseorang, pak, ke seorang guru pak, bantu ambo ya pak ujian kau. Ambo ingin kuliah. Baca guru kau menjawabnya, kalau tak teleng ambo bantu. Tapi kalau tak tungkui, indah ambo bantu. Bapak-bapak ibu sekalian, imam yang adil sampai yang terakhir itu seseorang atau anak muda yang zikir atau siapa pun yang mengingat Allah, kalau ini tak teleng seketik pak, tu dapat bantuan. Makanya bapak-bapak ibu sekalian, kalau ambil dari penjelasan secara generik, syafaat itu artinya mengenapi pak. Lawannya witir, ganjil dan genap, melengkapi. Jadi inilah orang elok juga, inilah orang baik juga, lah suku juga bersedekah, lah mengendalikan hawa nafsu juga. Kalau ini ada salah, itu nak dapat bantuan. Di bapak-bapak ibu sekalian, mungkin iko perlu ingat. Jangan tiba-tiba biko ada orang mengecekan, kamu masih muda, nanti syafaat dari Allah kan ada. Tapi kalau tidak pernah berkenalan pak, bakal dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Abu kebetulan guru pak, lah 37 tahun pak, dari tahun 87. Itu ke mahasiswa itu ambo kesian, anak-anak sekalian, mahasiswa sekalian, itu minta tolong absen dilengkapi.
tugas dilengkapi, pakaian disesuaikan. Kalau itulah lengkap, itu nilainya C+. Tambah seketik lain menjadi B. Itu yang dari apa? Syafaat. Kalau yang lebih lengkap, itulah menjadi B+. Tambahlah seketik kan syafaat dari apa? Menjadi A. Tapi kalau tidak ada modal sama sekali, Pak, tiba-tiba mengharapkan syafaat saya dari Allah SWT, rasanya tidak kanai dah, Pak. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan awak nada di masjid ko termasuk salah satu dari orang, apakah jadi pimpinan yang tertinggi, sampai pimpinan di rumah tangga, pimpinan di sekolah, kau dapat menjadi pimpinan yang adil. Bapak-bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian awak nan pendek ko ada manfaatnya untuk ambo sendiri dan untuk kita bersama. Mari kita bersiap menunggu naungan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mulailah latih diri menjadi orang baik yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak pernah mengalami pada satu kali mungkin ada awak butuh ada sebantuan, bamangku ada bantuan karena mungkin perbuatan baik awak tergerak hati orang untuk menolong awak gitu. Bapak Ibu, itu penting rasa hati ambo, dan itu penting ada sinyal-sinyal yang baik awak tampilkan, ketika itu akan ditangkap oleh yang baik. Begitulah kita dengan Allah SWT. Keluarkanlah sinyal-sinyal yang baik, perilaku baik, nanti akan ditangkap baik, bukan hanya oleh orang, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat naungan, dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.